Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai anatomi kontrak. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Radia Anggina sebagai moderator dan pemateri, Alma Sahdia Yurin sebagai pemateri, Putri Andriani sebagai pemateri, dan juga Maldini sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Sebelum kita masuk kepada anatomi kontrak, kita perlu tahu apa itu anatomi kontrak. Anatomi adalah struktur yang membentuk suatu bentuk. Anatomi kontrak berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya. Artinya, dalam hal ini, anatomi kontrak berkaitan dengan struktur secara menyeluruh suatu kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih orang atau pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Pengertian perjanjian atau kontrak ini diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu pihak atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Struktur kontrak yang berdimensi nasional terdiri dari 12 hal pokok, yaitu judul kontrak, pembukaan kontrak, komparisi, resital atau latar belakang, definisi, pengaturan hak dan kewajiban, domisili, keadaan memaksa, kelalaian dan pengakhiran kontrak, pola penyelesaian, penutup, dan tanda tangan. Yang pertama, judul kontrak. Judul kontrak adalah kepala dari kontrak yang biasanya memiliki ciri-ciri mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak yang bersangkutan. Sama dengan isi kontrak yang bersangkutan, judul kontrak tidak terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit. Dalam sebuah kontrak, judul memang bukan merupakan syarat sahnya kontrak, atau dengan kata lain, tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak. Namun demikian, sebagai identitas suatu kontrak, judul adalah mutlak adanya. Selanjutnya, pembukaan kontrak. Pembukaan kontrak merupakan bagian awal dalam suatu kontrak. Ada dua jenis model pembukaan kontrak. Yang pertama, tanggal kontrak disebutkan pada bagian awal kontrak. Yang kedua, tanggal kontrak disebutkan pada bagian akhir kontrak. Penyebutan tempat dan waktu pembuatan kontrak bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Sehingga ketiadaan menyebutkan tempat dan waktu ini tidak menyebabkan kontrak menjadi tidak sah. Namun, karena fungsinya untuk mengatur hubungan hukum sekaligus sebagai alat bukti, maka demi kepastian hukum sebaiknya sebuah kontrak juga menyebutkan tempat dan waktu pembuatannya. Pentingnya menyebutkan tempat dan waktu pembuatan kontrak adalah supaya jelas kapan kontrak itu dibuat dan di mana disepakatinya. Secara hukum, ini akan memberikan konsekuensi pada kapan dan di mana kontrak tersebut, yaitu segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya mulai berlaku. Demikian materi dari saya. Baiklah, saya Maldini NIM 1905988 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai komparisi. Komparisi adalah bagian suatu kontrak yang memuat identitas para pihak yang mengikat diri dalam kontrak secara lengkap. Pada dasarnya, komparisi memuat identitas dan kedudukan para pihak. Komparisi dalam kontrak memiliki fungsi yang pertama yaitu identitas para pihak, yang kedua yaitu dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak. Selanjutnya yaitu berdasarkan apa kedudukan tersebut. Selanjutnya indikasi cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebut dalam kontrak dan memiliki hak untuk melakukan tindakan yang disebut dalam kontrak. Selanjutnya adalah resital atau latar belakang. Resital adalah apa yang melatar belakangi perjanjian dibuat, sehingga bagaimana kesepakatan dalam kontrak tersebut terjadi harus diuraikan secara singkat. Dalam resital juga dicantumkan sebab atau kausa yang halal dari masing-masing pihak. Hal ini berguna karena sebab yang halal merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya yaitu definisi. Definisi adalah rumusan istilah-istilah yang dicantumkan dalam kontrak. Tujuan mendefinisikan istilah adalah yang pertama yaitu untuk memperjelas
dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari para pihak yang membuat kontrak. Yang kedua, istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal berikutnya, sehingga dapat mempersingkat dalam merumuskan istilah pada pasal-pasal berikutnya. Cukup menggunakan istilah itu atau tanpa perlu menjelaskan lagi, mengingat istilah yang digunakan telah didefinisikan pada pasal definisi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaturan hak dan kewajiban atau disebut dengan substansi kontrak. Substansi kontrak ini merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, substansi kontrak ini mencangkup keinginan para pihak secara lengkap, baik itu di dalamnya objek kontrak, hak, dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu adalah domisili. Domisili adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Domisili ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu adalah tempat kediaman sesungguhnya. Tempat kediaman sesungguhnya ini merupakan tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah tempat kediaman sukarela atau berdiri sendiri, dan yang kedua yaitu tempat kediaman yang wajib. Sedangkan macam domisili yang kedua yaitu adalah domisili yang dipilih dan dapat dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah domisili yang ditentukan oleh undang-undang, dan yang kedua yaitu adalah domisili secara bebas. Selanjutnya adalah keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Selanjutnya itu adalah kelalaian dan pengakhiran kontrak. Kelalaian dan pengakhiran kontrak ini adalah lalai atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh satu pihak atau debitur, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. Sedangkan pengakhiran kontrak merupakan upaya untuk menghentikan atau mengakhiri yang dibuat oleh para pihak. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pola penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul di antara para pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mendasarkannya kepada yang pertama yaitu musyawarah, yang kedua arbitrase atau pengadilan. Ketentuan penyelesaian sengketa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan kontrak, maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat. Yang kedua, apabila secara musyawarah belum dicapai penyelesaiannya, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui lembaga arbitrase dan kantor pengadilan negeri. Yang materi selanjutnya yaitu penutup. Penutup kontrak merupakan bagian akhir dari kontrak. Bunyi bagian penutup adalah berbeda antara kontrak yang satu dengan kontrak yang lainnya, baik yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Dalam bagian kontrak terdiri dari yang pertama yaitu subbagian kata penutup atau closing. Perjanjian ditandatangani oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. Yang kedua yaitu subbagian ruang penempatan tanda tangan. Tempat para pihak menandatangani kontrak dengan menyebutkan nama pihak, nama jelas, dan jabatan dari orang yang menandatangani kontrak. Subbagian ruang penempatan tanda tangan memuat pernyataan tegas tentang kekuatan hukum dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak. Menurut tata cara pengesahan suatu kontrak, setidaknya ada 4 hal yang perlu diingat pada bagian ini, yaitu sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti. Yang kedua yaitu sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan. Yang ketiga yaitu sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak. Yang keempat yaitu sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.
Materi terakhir yaitu tanda tangan. Tanda tangan merupakan nama yang ditulis secara khas dengan tangan para pihak. Dalam kontrak dibuat dalam bentuk di bawah tangan, maka tanda tangan yang dibuat dalam kontrak meliputi tanda tangan para pihak dan saksi-saksi. Adapun kontrak yang dibuat dalam akta autentik, maka tanda tangan itu terdiri para pihak saksi-saksi dan notaris atau penjabat pembuat akta tanah atau PPAT. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah materi dari kami mengenai anatomi kontrak. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.